Nah, anak-anak, tadi Bu Jana sudah menjelaskan apa itu kiamat sugro dan apa itu kiamat kubro. Nah, sekarang Bu Jana akan menjelaskan sebagian tanda-tanda kiamat kecil. Ada tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda-tanda kiamat besar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah tanda-tanda kiamat kecil itu tanda-tanda kiamat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kalau tanda-tanda kiamat besar itu jangka waktu yang sangat dekat, sehingga ketika sudah ada tanda-tanda ini berarti kiamat sangat dekat. Seperti itu. Bahkan di situ ada salah satu tanda yang Allah sudah tidak menerima taubat hambanya, taubat manusia. Nah, sekarang kita ke tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul terakhir, Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Diutusnya rasul ini sebagai tanda bahwa kiamat itu sudah dekat, bahkan dan juga wafatnya beliau juga sebagai tanda kiamat sudah dekat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu Bujana bacakan artinya. Masa diutusnya aku dan hari terjadinya kiamat itu seperti dua jari. Anas radhiyallahu anhu berkata, dan beliau Shallallahu alaihi wasallam merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Artinya apa? Jari telunjuk dan jari tengah itu saling itu berdekatan. Artinya diutusnya Nabi dan hari kiamat itu sebagai tanda, diutusnya Nabi sebagai tanda kiamat itu sudah dekat, berdekatan ya, dua jari berdekatan. Seperti itu ya. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, banyaknya terjadi fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita tahu membunuh itu adalah perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Dan di sini orang yang melakukan fitnah itu dosanya lebih kejam. Artinya, orang yang suka memfitnah itu adalah orang yang melakukan perbuatan yang sangat keji dan pastinya sangat dibenci oleh Islam. Nah, diriwayatkan dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari bahwa Rasul bersabda, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat, terjadi banyak fitnah. Bagaikan bagian malam yang gelap gulita, seorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, dalam keadaan beriman, dan di sore harinya menjadi kafir. Ada yang di sore harinya dalam keadaan beriman, dan di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali-tali busur kalian, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam. Terbaik dari kedua anak Adam, yaitu Habil. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kita ketika misalnya tadi disebutkan, ketika pagi hari kita menjadi orang yang beriman, sore hari menjadi orang kafir, ataupun sebaliknya. Ini mengingatkan Bujana pada masa Rasul hijrah ke Madinah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah itu sangat diterima baik oleh Raja Madinah. Hampir seluruh orang Madinah itu beriman, walaupun ada juga yang tidak beriman ya, tapi di situ tetap Rasul menghargai itu. Dan di situ sudah ditetapkan pula bahwa yang akan menjadi pemimpin atau raja atau khalifah di Madinah itu adalah orang yang Muslim atau beragama Islam atau yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi, sehingga ada salah satu dari mereka ada yang
mengaku dirinya beriman, padahal di dalam hatinya dia kafir atau tidak beriman. Sehingga itu terbukti ketika pada masa perang Uhud. Itu orang yang benar-benar beriman terlihat, dan orang-orang yang munafik atau orang-orang yang tidak beriman atau kafir itu juga terlihat, di mana orang-orang yang kafir dia tidak menaati atau memisahkan diri dari orang-orang muslim. Jadi Bu Jannah ceritakan sedikit tentang perang Uhud. Nah, Nabi sudah menyusun strategi sedemikian rupa di Bukit Uhud. Nah, namanya bukit kan banyak tempat persembunyian. Nabi Muhammad waktu sebelum perang Uhud itu sudah Islam mengalami kemenangan di perang Badar. Nah, di perang Uhud ini orang-orang dari Mekah, orang-orang kafir Quraisy dari Mekah itu membalas dendam, berbalas dendam kepada orang Muslim. Nabi Muhammad sudah mengatur sedemikian rupa. Si A, kamu bersembunyi di sini, si B bersembunyi di sana. Nabi Muhammad sudah mengatur sedemikian rupa. Pertama, Nabi Muhammad, umat Islam dapat mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Tapi waktu itu Nabi Muhammad memerintahkan orang Muslim untuk tetap di persembunyiannya. Tapi banyak orang-orang yang terlena dengan harta-harta rampasan perang itu. Mereka sibuk mengambil harta-harta itu, terlena dengan harta-harta yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy, dan tidak menyadari bahwa ada serangan kedua. Nah, ketika ada serangan kedua di sini, orang-orang yang tadinya mengakunya Muslim atau Islam dan dalam hatinya kafir, dia memisahkan diri dari Islam. Nah, disitulah perang Uhud Islam mengalami kekalahan karena ada serangan kedua, dan waktu itu orang Muslim belum siaga, seperti itu ya. Nah, itu sekilas Bu Jannah cerita kecil ya, karena jangan sampai kita seperti itu, apalagi terjadi fitnah, saling memfitnah orang. Jadi tidak, Bu, itu perbuatan yang sangat keji, gitu ya. Itu sekilas Bu Jannah cerita. Kemudian selanjutnya itu ada banyak orang mengaku nabi palsu dan tukang bohong. Kita lihat dari zaman Nabi Muhammad itu ada yang mengaku dirinya sebagai nabi. Namanya siapa? Anak-anak masih ingat? Namanya Musailamah Al-Kadzab. Nah, dia mengaku dirinya sebagai nabi. Jadi pada zamannya Nabi Muhammad itu sudah ada tanda-tanda kiamat dekat atau tanda-tanda kiamat. Itu ya. Bahkan walaupun sampai beberapa tahun yang lalu itu juga di Indonesia sendiri ya mengaku dia sebagai nabi, sebagai reinkarnasinya Nabi Isa, macam-macam pokoknya ya. Selanjutnya ada munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim dan diktator. Pemimpin yang tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang banyak menyalahgunakan jabatannya. Yang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya apa? Dia memperlakukan rakyatnya dengan tidak adil. Kemudian dia memperlakukan rakyatnya dengan semena-mena, kejam, tanpa hati nurani. Kita lihat kondisi sekarang, apakah ada di dunia ini atau kita melihat negara kita sendiri, apakah ada pemimpin-pemimpin yang zalim dan diktator? Nah, itu perlu kita resapi, perlu kita hayati. Apakah ada pemimpin yang seperti itu di Indonesia? Entah itu bupati, entah itu wali kota, gubernur, ataupun yang lainnya. Pemimpin itu tidak harus presiden ya. Diri kita pun juga pemimpin ya. Ingat loh, diri kita pun juga pemimpin. Apa kalian zalim terhadap diri sendiri? Nah, itu jawab sendiri-sendiri ya. Jangan nuduh temannya, tapi jawab dalam hati kalian sendiri. Kemudian, hilangnya amanah. Amanah itu artinya apa? Amanah itu adalah orang yang dapat dipercaya. Seorang nabi harus memiliki sifat wajib, yaitu amanah.
Nah, di sini manusia harus mencontoh atau meneladani sifat itu. Jadi setiap orang harus memiliki amanah, sifat amanah. Ketika diberi kepercayaan, maka dia bertanggung jawab, dia menjalankan amanahnya sesuai dengan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Jangan sampai mengabaikan. Nah, ini sangat umum ya. Kemudian silaturahmi yang terputus. Kita melihat bejana ada sebuah hadis. Orang yang memutuskan silaturahmi itu dijauhkan dari surga, bahkan neraka tidak mau dekat, bahkan neraka mendekat kepadanya dan surga menjauh. Itu orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Karena apa? Silaturahmi ini memanjangkan usia kita, kan salah satu hikmahnya memanjangkan usia kita, di mana bukan usia kita yang dipanjangkan di dunia, tapi bisa jadi nama kita, walaupun kita sudah meninggal, nama kita selalu diingat oleh masyarakat, diingat oleh orang-orang terdekat kita, ataupun masyarakat umum ya. Nah, itu silaturahmi jangan sampai terputus, jangan sampai rebutan warisan, rebutan pacar menjadikan silaturahmi itu terputus. Apalagi silaturahmi terhadap saudara sendiri, adik kandung, kakak kandung, teman dekat, kerabat, jangan sampai. Kalau silaturahmi ini terputus, nah kiamat sudah mulai dekat, ya kan? Jadi jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi, nanti kita dijauhkan dari surga. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya, merajalela zina dan riba. Merajalela zina, orang semakin pede, tidak punya rasa malu ketika melakukan zina. Itu ya, kita perlu garis bawah. Orang-orang yang tidak memikirkan apa efek dari melakukan perbuatan dosa ini. Kemudian riba itu contohnya seperti ini. Wa ahalul bai'a wa harrama riba, itu dalilnya ya. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Misalnya seperti rentenir. Kita meminjamkan uang, kemudian ada bunga dari itu. Dan kita juga tidak mendapatkan itu juga termasuk riba bagi orang yang meminjamkan tadi. Itu ya. Kemudian miras merajalela. Sekarang kita sering melihat orang-orang memvideo atau merekam dirinya sendiri dengan PD-nya. Mereka memvideo dirinya sendiri dengan bangganya dia memegang botol kemudian meminumnya. Nah, ini sangat menyedihkan ya anak-anak ya. Jangan sampai kita mencoba minuman ini. Kenapa? Sangat banyak madharatnya. Kemudian banyaknya bencana alam. Banyaknya bencana alam. Kita sudah menyaksikan sendiri di Indonesia. Jangan keluar negeri dulu. Kita melihat Indonesia. Banyak sekali bencana-bencana alam yang sudah terjadi. Nah, kalau kita melihat ke luar negeri juga banyak juga yang terjadi. Ini sebagai salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Kemudian selanjutnya, bermegah-megahan dalam membangun masjid. Jadi orang-orang zaman sekarang ini sudah terjadi nyata, ya udah real ya, Bu Jana menyaksikan sendiri. Orang-orang berbondong-bondong membangun masjid. Nah, iya oke, memang niatnya baik. Tapi tanda-tanda akhir zaman ini bukan hanya masjidnya megah, tapi di situ masjidnya megah, tapi penghuni masjidnya sedikit. Orang mulai malas ke masjid. Masjidnya besar, megah, bertingkat, tapi penghuninya tidak ada. Semakin sedikit orang yang sholat di masjid. Itu salah satu tanda kiamat. Jadi jangan merasa, hebat, ini ada masjidnya bagus, ini. Percuma masjid bagus-bagus tapi tidak ada penghuninya. Nah, kemudian waktu semakin cepat.
Anak-anak merasakan nggak sih akhir-akhir ini waktu berjalan begitu cepat tanpa kita sadari. Perasaan baru kemarin ya awal tahun, sekarang sudah pertengahan aja, hampir akhir tahun. 1 tahun itu sangat cepat. Nah, nanti anak-anak mengidentifikasi kira-kira kita implementasikan di kehidupan sekarang. Apakah ini sudah terjadi apa belum? Nah, ini tugas anak-anak ya. Kemudian durhaka terhadap orang tua. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah sangat melarang kita berbuat kasar, membentak, mengucapkan kata kepada orang tua. Kemudian kita diperintahkan untuk mendoakannya. Nah, jangan sampai kita durhaka terhadap orang tua. Nah, ini kalian introspeksi diri masing-masing. Apakah saya termasuk anak yang durhaka? Ataukah apakah saya termasuk anak yang berbakti? Nah, itu. Kalau kalian tidak ingin kiamat ini semakin dekat, jangan durhaka, ya. Selanjutnya, banyaknya jumlah perempuan dibandingkan laki-laki. Dari Bujana mulai sekolah itu teorinya itu perbandingannya 50:1. Perempuannya 50, laki-lakinya 1. Sampai sekarang teorinya tetap sama. Ya. Dan ini mungkin lebih semakin dekat lagi. Kemudian, hilangnya rasa malu bermaksiat. Orang terang-terangan bermaksiat dimanapun tempatnya, tidak punya rasa malu. Nah, ini sangat miris ya ketika kita menyaksikan hal itu. Tidak ada rasa malu di dalam dirinya di dalam orang-orang yang melakukan maksiat. Nah, di situ Allah menghilangkan sementara iman mereka. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Nah, kalian introspeksi diri. Kalian menganggap penting nggak ilmu agama? Kamu ketika kalian pelajaran Bujana sering mendengarkan atau tidak? Nah, itu di rumah kamu mendalami lebih nggak? Minimal ya ngaji Al-Quran lah, membaca artinya lah. Nah, ketika kalian masih menganggap penting ilmu Al-Quran, nah, mungkin bisa jadi masih agak jauh kiamat itu. Tapi ketika kalian sudah mengabaikan, lebih mementingkan, bukan lebih mementingkan ya. Semua materi yang diajarkan guru itu semuanya baik. Itu semuanya menunjang kehidupan kedepannya. Nah, tapi jangan lupa di sini ilmu agama ini juga penting, ya. Jadi kalau bisa seimbang ilmu duniawi, ilmu agama itu harus kita sama-sama pelajari beriringan. Itu ya. Kemudian banyak turun hujan, sedikit tanaman. Biasanya kalau kita logika, turun hujan, tanah semakin subur. Tapi ini turun hujan, tanah semakin tidak subur. Tanamannya sedikit yang bisa tumbuh. Itu ya, itu tandanya. Kalau tadi kita membahas tadi ya, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Kita bayangkan, dari sini orang-orang mengabaikan ilmu agama, maka lama-lama mereka di masjid tidak ada azan yang berkumandang. Bayangkan saja ketika masjid, musola, langgar itu tidak ada azannya. Nah, itu sudah semakin dekat kiamat. Itu ya anak-anak ya. Setelah ini Bujana akan menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro.